Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min al-adilla aw dhalla aw zilla aw zalla aw adlima aw ulama aw ajala alayya rabbi zidni ilma wa wasi'ni rizqi وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في قلوبهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا أكرم يا حسن الأيام يا خير الزواج الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. اللهم اقسم لنا خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك وبطاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا ولا تجعل من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا صل علينا بل يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu fi sulhi bainal muslimin. Dorongan motivasi di dalam berbuat perdamaian di antara umat Islam, di antara orang-orang Islam. Anjuran agar berbuat damai, membuat perdamaian di antara orang-orang Islam. Watarhibu dan ancaman minat taqatu dari saling memutus, wadadabur saling membelakangi, wal hasad tajasus saling mencari kesalahan, wal ghibah rasan-rasan, wan namimah dan adu domba, taqatu saling memutus, dilarang, dabur saling membelakangi, wal hasad iri dengki tajasus mencari-cari kesalahan, wal ghibah rasan-rasan ya, membicarakan keburukan orang lain, wan namimah dan adu domba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Gusti Allah dawuh innamal mu'minuna angin pestina utawi pira-pira wong mukmin iku ikhwatun seduluran. Orang-orang yang beriman itu bersaudara. Siapa yang bersaudarakan? Allah, dengan iman dalam hati mereka.
podo-podo imane, sama-sama di hatinya mereka ada tauhid. Persaudaraan yang diikat oleh agama. Fa aslihu mongko ndamekno sira kabeh bain afaikum ing dalem antarane pira-pira dulur ira kabeh. Setelah Allah menyebutkan bahwa orang mukmin itu bersaudara, ada perintah damaikanlah antara saudara kalian. Artinya apa? Potensi orang mukmin gegeran besar. Potensi orang mukmin itu saling bermusuhan itu besar. Dan sejarah membuktikan itu. Sejarah membuktikan itu. Dari mana sumbernya ini ya? Tentu setan. Setan. Itu setan dan hawa nafsu ya. Maklum. Oleh karena itu, faslihu baina khaikum. Damaikanlah di antara saudara kalian. Jangan biarkan saudara kalian itu bermusuhan, saling membenci, saling mencela. Ya kalau kita belajar sejarah Islam, enggak ngerti kenapa. Islam itu sejak dulu ya, perselisihan itu ono kan. Bahkan sampai yang berdarah-darah pun ada. Tidak bisa kita tutupi sejarah Islam yang ya, kadang ya kalau baca jatuh menang bang, nangis-nangis gitu. Jadi ono ae hal-hal yang menimbulkan permusuhan antar orang. Kalau dicari pangkalnya apa? Ya pangkalnya tentu hawa nafsu sing diobori. Hawa nafsu apa? Merasa benar, merasa berdiri, orang lain salah. Ini kok gini gak terlalu dia belas kok. Jangan. Merasa paling benar, yang lain salah. Atau juga mungkin karena ada yang berbuat fitnah di antara mereka. Ini orang-orang soleh ini, tapi ada oknum yang nakal, yang menyalakan api fitnah sehingga terjadi permusuhan. Panas-panasi, dobor-dobori. Kamu itu harusnya menuntut kepada pemerintah. Kamu harusnya dapat segini-segini. Kompor-kompori. Jadi buat keonaran. Dan semua itu bersumber dari setan. Kanjeng Nabi nanti dawuh, Kanjeng Nabi pernah bersabda, inna syaitan qad aisa ayya'budahu musallun fi jaziratil Arab walakin fi tahris bainahum. Rawahu Muslim. Inna syaitan qad aisa ayya'budahu musallun fi jaziratil Arab walakin fi tahris bainahum. Setelah Fathu Mekah, setelah umat Islam ini menjadi mayoritas ya di Jazirah Arab, dan itu menjadi sebab juga menjadi pangkal juga menyebarnya agama Islam ke seluruh dunia. Setan itu putus asa. Setan putus asa bahwa dia akan disembah kembali oleh orang-orang yang saleh, seorang mukmin. Setan itu putus asa. Kan dulu awalnya setan berhasil ya disembah oleh manusia. Setelah
agama Islam ini, setelah iman ini, kalimat tauhid ini menyebar, ya awalnya di Jazirah Arab ya, dan ke seluruh dunia, setan itu putus asa. Terutama di Jazirah Arab. Walakin fi tahrisi bainahum, tetapi setan masih punya satu jurus, yaitu berbuat tahris. Apa itu? Dia memunculkan permusuhan di antara umat Islam, memunculkan rasa benci di antara umat Islam, memunculkan fitnah di antara umat Islam. Ya, itu sebenarnya itu. Asalnya permusuhan antara umat Islam itu apa gitu? Ya, memang ada hawa nafsu tadi, sing merasa paling benar tadi, nggak mau minta maaf, kalau maafkan nggak ngalah wis, tambah diobor-obori apa? Hah? Setan. Nah, oleh karena itu kamu jangan ikut golongannya setan, ikut menjadikan umat Islam saling bermusuhan. Menjadilah orang Islam yang baik, damaikanlah di antara mereka. Ya. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum. Diakhiri ayat ini dengan wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmatnya Allah, agar kalian diwelasi Allah. Kalau ada umat Islam itu sedang berselisih, maka damaikanlah. Jangan kayak setan yang justru mengobarkan api permusuhan di antara umat Islam. Cara damaikannya gimana ya? Terserah. Di lobby lah. Lobbying. Jadi ada masalah apa sih? Oh alah ngono ta. Tapi amre api itu. Tak perlu musuh. Untuk apa? Benci itu kan dosa, mengotori hati dosa. Apalagi benci kepada umat Islam. Benci kepada orang yang di hatinya ada kalimat tauhid, itu kan ngeri sebenarnya. Itu kan kalau dijerok-jerok ini kan ngeri banget. Padahal kita itu kepada orang kafir sekalipun nggak boleh benci. Ya kita benci kepada kekafirannya, maklum, pada kemusyrikan. Kita benci, tapi kan kita nggak benci kepada orangnya. Ya kalau benci kan nggak bisa dakwai kan. Kita tetap sayang, cinta sama mereka. Kita kan berharap mereka masuk Islam, dapat tauhid, dapat hidayah kan. Lah ini podo Islami, saya neng artinya untuk kalimat tauhid. Kok sampai kamu benci? Ini kan problem besar. Ini sudah penyakit hati yang berat. Yaitu membenci orang Islam, membenci orang yang di hatinya ada kalimat tauhid. Toh bagaimanapun dia nanti dia akan masuk surga. Kan jelas. Man qala la ilaha illallah. Tentu setelah melalui proses, setelah kalau dia punya dosa itu maklum. Tapi walhasil dia itu orang bertauhid sampai dibenci. Apalagi sampai bermusuhan, apalagi sampai puncaknya perang tentu nanti ya, sudah parah berarti. Maka damaikanlah. Ketika ada umat Islam yang berselisih paham, damaikan. Caranya mendamaikan gimana? Ya yang pertama preventif tentu ya kalau bisa ya. Preventif, mencegah terjadinya sebab-sebab yang bisa menimbulkan perselisihan. Dengan apa ya? Dengan pendidikan, dengan ilmu. Kita sampaikan bahwa kita ini bersaudara. Siapa yang bersaudara kita? Allah, dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai bayangin, sampai gak izin tuh ketemu Allah saya jalan-jalan dengan Allah. Sampai ketemu Nabi Muhammad terus
Kontak-kontak gak izin sama. Dipikir gak izin kan? Tentu sangat malu. Tapi kalau lihat orang umat Islam kalau saling musuhan tuh, jangan ikut nangis. Hah? Ya, dengan menanamkan pendidikan, ilmu, bahwa jadilah orang yang pemaaf. Jadilah orang yang pemaaf. Ya kenapa ya pemaaf itu secara agama dan secara logika ya baik. Secara agama ya tentu itu suatu sifat yang sangat mulia ya. Termasuk cirinya orang bertakwa kan wal afina anin. Nah, termasuk sebab orang itu dimaafkan Allah kan karena dia menjadi pemaaf. Termasuk sebab orang itu dimaafkan Allah karena dia menjadi pemaaf. Ya kayak yang Rasulullah pernah itu loh, pernah nunjuk nanti datang ahli surga. Datang ada seorang sahabat baru selesai wudhu, saya keblok kabeh. Saya mana ya Rasulullah? Nomor orang akan datang ahli surga. Itu mana? Bocah itu mana? Ya orang biasa. Saya keblok wudhu, coba mau sholat jamaah. Sampai 3 kali. Nah mau datang ahli surga. Itu mana? Nah, sahabat itu kan punya apa ya? Punya ghirah, semangat kepada agama. Ada yang penasaran. Akhirnya orang ini kemudian pura-pura bertamu ingin menginap di rumahnya orang tadi. Sahabat yang satu ini kemudian bertamu, apa ada masalah di rumah? Saya panggil nanti ini. Termasuk adab Islam kan menjamu tamu selama 3 hari 3 malam. Ya akhirnya tidur di situ 3 hari 3 malam. Diawasi ya tuh 3 malam. Dia turu. Aku tahajud itu turu ya. Aku sih gak ahli. Wah surga. Iki. Itu biasa ya sholat ya. Coba. Kalau sih istimewa belas. Hari setelah 3 hari pamit. Tapi sebelum pamit dia ngomong dulu jujur. Sepurane tak abdi sampean. Aku jadi gak ada apa-apa, gak ada masalah sama mbak, aku gak ribet karo bojo juga. Cuma saya itu penasaran. Saya tuh menyaksikan Rasulullah nyebut sampeyan itu termasuk ahli surga. Tak awalnya terus sampean biasa-biasa ya. Sholat ya biasa. Kalau sistemnya ya Pak. Terus ini aku masuk. Profil kan. Terus ini aku masuk. Biasa. Sekarang apa terus ini nggak ada istimewa. Ya aku tak pamit. Ya mungkin ini karena khawatir termasuk menyembunyikan ilmu ya. Akhirnya dia buka kartu. Mas, apa paling iki ya paling habis. Maksudnya gini, intinya mungkin ini yang jadikan Allah senang. Ini mas, aku kira kalau saya itu berbuat salah sama orang, saya nggak bisa tidur sebelum minta maaf sama dia. Dan kalau ada orang berbuat salah sama saya nggak bisa tidur sebelum saya memaafkan dia. Hatiku sepuluh. Nah, paling itu paling. Iki sih gak ada wali ya iki. Gak usah gak ada wali surga ya iki. Iki sing abot iki. Amal hati kan. Nek nyalai wong segera minta maaf. Nek disalahi wong segera memaafkan. Kan keren. Luar biasa ya. Kan kita enggak. Nak nyalai wong suwi gak jalan sepuro. Ngenteni riyo ya. Ngenteni riyo setahun. Nah disalahi wong pisan siti ae. Hitung dina peteng wengi mangkel gak ilang-ilang. Ngono jaluk surga itu angel semua. Nah, ini tadi mas. Ya gitu. Dengan mengajarkan keutamaan memaafkan. Biasa ya, wong salah itu biasa. Maafkan saja. Toh kita pun juga punya salah sama Allah yang sangat banyak. Dan kita juga berharap dimaafkan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan kita maafkan itu orang tadi, kita dimaafkan Allah. Caranya ngomong. Wong ini nak gampangan, Allah gampang. Tak ulangi mana. Kalian ada hadis yang man yasar. Wong ini nak gampangan karo wong, Allah kan gampangan sama. Disakiti wong, ya sak sepuro. Dinyak wong sak sepuro. Sepuro. Ketemu Allah yo, iki salahmu tak sepuro, iki salahmu tak sepuro. Satu beres. Tapi nak wong atos saat ini dilarani wong sitok,
sampai setahun gak hilang. Dilarang stok mana? Kalau tahun mangkel gak hilang. Mangkel kok isinya hati nih. Ketemu ini mangkel terus. Ketemu Allah ya. Salah ya. Ya kan, salah ya. Gak ada ampun kan ya. Gampang mana? Jadi salah satunya cara menebar perdamaian gimana ya? Dengan cara tadi mengajarkan ilmu-ilmu tentang bagaimana mengelola hati kita. Lapos sih, mangkel itu lapos. Mangkel itu gak enak. Gak ada loro hati kan ya? Kan gak bisa bunyi mangkel, ketemu mangkel. Ya kan kalau kamu punya mangkel sama 100 orang, ketemu 100 orang, mangkel bener-bener. Apa gak stres? Coba kalau kamu maafkan, ketemu biasa. Enak. Karena apa? Ya, wa tadakuri ma ada Allah Ta'ala min sabil adim wala jilid ya il afina wal mutas. Ya, menyampaikan bahwa Allah menyediakan pahala yang sangat besar bagi orang yang suka memaafkan. Ya tadi. Ya. Itu ya. Nah, kalau kita baca sirah Nabi kan beliau kan salah satu terkenal dengan sifat pemaaf. Ya kan? Luar biasa maafnya Rasulullah. Tapi dengan itu justru ya umat Islam itu jadi banyak. Kalau Nabi itu gak maafkan, entek umat Islam itu mati kabeh. Akhir wong nakal itu mati langsung mati wes. Kena adab kabeh, racun kabeh. Nabi kan enggak. Allahumma fir li qaumi fa innahu la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahu mono itu. Didoakan justru. Berak mangkal langsung. Ya Allah. Malaikat tuh padahal semua mangkal malaikat itu. Ketika Nabi di Taif itu kan dilempari batu sampai berdarah itu mereka terus mangkal gitu. Yo, mungkin Nabi kok diantem Nabi. Perintah Nabi tak blekane apa? Gunung. Mati kabeh. Oh, coba. Saya berharap nanti dari anak cucu mereka ada yang masuk Islam. Gak kena bapaknya, kena anaknya. Jadi paling bapaknya kok entek. Bapaknya bilang entek lah. Ya, gak kena ibunya, kena anaknya, gak kena anaknya, kena putune. Itulah kenapa umatnya beliau itu banyak. Coba langsung diputusin. Sekali salah mangkel nih turun adab mati ya buyar wes. Karena cerita. Sampai itu paling mangkel di apa di sini? Kamu lagi sejauh mangkel nang wong. Kamu sekarang masih punya mangkel sama orang? Ayo sopo, sibuk mangkel. Ono nang kene. Para orang kabloken. Seorang mangkel. Orang sing dimangkel kok gak? Ya mesti ono. Ono aja. Orang malah ngapusin sendiri. Ngapus itu awal dari bencana. Kayak sudah diapin orang ngapus itu. Jadi perbaikan itu dimulai dari jujur menerima apa adanya diri kita. Tapi dengan apa? Lanjut mau berproses. Nah, gak ya padahal iya nih. Berarti kan tidak ada kesadaran namanya. Terus bisa sudah diapin kan? Yo, mana loh? Buktinya saya ono. Iya kan? Iya. Apa salah ya enggak? Salah di gua mati. Dan gua mati mangkal terus lah itu enggak benar. Nah saya kan saya ngaji kan. Maafkan aja. Nah, kenapa sih itu dulu secara akal kalau kita punya benci sama orang itu ya repot, capek, hati itu capek. Dan secara agama yo nggak baik. Agama mengajarkan kita untuk dan bermaaf. Wal afina anil nas. Nah itu diantaranya. Jadi melakukan apa?
pencegahan dengan cara menanamkan pendidikan, ilmu tentang tadi menahan diri, memaafkan, wal kadhibina al ghaib, ya, pertama menahan marah, wal 'afina 'anil nas, memaafkan. Apa mana wa yuhibbul muhsinin, membalas keburukan dengan kebaikan. Lah, kalau terjadi perselisihan, maka kita pertama aspek preventif ya, mencoba mencegah. Nah, jadi terus piye? Kalau terjadi permusuhan, ya didamaikan dengan segala cara. Dengan segala cara, damaikan. Ya, kalau ada orang misalkan sampai seorang yang disegani, yang didengarkan kata-katanya, dinasihati. Kalau sampai seorang yang punya kekuasaan, gimana jangan kekuasaan Anda bisa mencegah permusuhan itu. Karantina dhisik to piye? Terserah piye carane. Bahkan demi perdamaian ini seseorang diperbolehkan berbohong. Padahal berbohong itu kan dosa. Tapi demi mendamaikan di antara umat Islam, orang itu boleh berbohong. Pasti dosa ini berbohong itu dimaafkan. Wali anatis wali inayatis sarih bihi jawazal al-ghibba min ajli. Karena agama kita membolehkan berbohong untuk mendamaikan. Contoh misalkan, sahabat kita Bilal misalkan. Bilal ini lagi rotok gak enak karo najib. Kayak cewek tenan. Ono cewek solihah iki. Terus di Bilal. Tapi cewek gak gelem, gelem karo najib. Akhirnya karo najib yo sambut toh solihah. Menyempurnakan separuh agama. Sudah kan terjadi namanya apa? Jadi namanya apa? Ijab kabul bisa dibujuni. Iblis mantel. Ayo. Datanglah insan kan. Lalu apa tuh? Najib kan tepat. Aku sedih-sedih 3 tahun nih. Masya Allah. Apa tuh? Iku loh. Asine lah. Oh itu gak seneng harus sampean. Ada gak ngarang asine. Timbang sampean mbok rapi tambang sampean loro ati senen itu. Semua asli gak seneng harus sampean. Oh gak seneng dipaksa. Wis aku nang diajak pekne. Adikku yo soleh kah yo pekne wis. Rapi yo. Dadi to damai to akhirnya. Itu ganjarannya gede di sana. Au kamakol atau kasus yang lain terserah, gak harus ini contoh. Hasil gimana supaya terjadi perdamaian? Ya, kalau kasusnya individu mungkin lebih gampang. Kadang juga nggak gampang juga. Tapi kalau kasusnya orang banyak kan lebih sulit. Antar ormas Islam, wah perdamaian. Lah iya kok dari Islam kok makal-makal apa sih? Untungnya nambah dosa ini. Terus lah. Saya bukti. Jadi bela busur. Aneh banget. Kamu gak malu kalau ini diatur Rasulullah sesama umatnya beliau saling bermusuhan. Kok gak isi sama dengan Tuhan? Inson terus gara-gara beda gendera ormas. Padahal perbedaannya hanya masalah sepele, masalah furo, masalah kita kunut atau gak kunut kayak kira. Apa? Padahal ya masalah furo gak kunut itu adalah furo bukan usul. Furo itu
hal-hal yang dalilnya itu tidak qat'i tapi dhonni, yang di situ seseorang mujtahid menggunakan ijtihad ya. Sehingga zaman dulu ya Imam Abu Hanifah enggak kunut subuh, Imam Syafi'i kunut subuh, Imam Malik kunut subuh tapi kunutnya sebelum Imam Ahmad bin Hanbal yang boleh kunut subuh hanya khalifah, kalau enggak khalifah enggak boleh kunut subuh, dan seterusnya. Mereka berbeda pendapat dan mereka tetap saling menghormati. Imam Syafi'i pernah imami sholat di Baghdad padahal beliau itu kunut. Ini makmumnya adalah murid-muridnya Abu Hanifah. Akhirnya alias gak kunut. Imam Syafi'i karena mereka tahu nama saya kurang alim disuruh imam, beliau gak kunut. Sampai ada yang tanya, jenengan gak kunut? Padahal istilah jenengan itu kunut itu sunnah. Sunnah. Saya itu menghormati kuburan Abu Hanifah. Seniorku. Saya bertata krama dengan Abu. Enak. Mesti mereka biasa-biasa. Ya sing krece-krece. Ada ngaji sampai ada katam ini. Repot. Kadang kita yuk, kadang prihatin. Piye? Tanya sekali nanti dengan ilmu. Orang itu kalau ilmunya luas, awasnya luas, insya Allah ya gampang menolak berbeda. Karena nggak ngerti aja. Dianggap ini suatu yang apa? Dan biasa. Hal yang sepele sebenarnya. Kita itu bahkan kepada orang non-muslim sekalipun itu diajarkan untuk berdamai. Ya kepada Islam itu gegeran. Yalah, gak yang sering gegeran. Menurut tergak menurut terus sering gegeran. Rawai pro-pro bawa gegeran. Nah, ini termasuk saya ada best practice. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku tak sering tak cerita Nabi ya. Aku senang. Di kampung saya, kampung nyonya saya ya, di Lamongan itu, di Modo itu. Dulu waktu saya menikah tahun 2000, lali ini bedanya tahun 2015. Dari Jumat kan nikahnya kan, ijabnya kan pagi jam 8-an lah. Kan sholat Jumat kan. Nah, pertama kali sholat Jumat saya di situ. Itu masjidnya dua-duanya kan jajan. Masjid Muhammadiyah sama Masjid NU sak jalan. Nah, selisih mungkin 150 meter atau 200 meter. Jumatan dua-duanya. Aku dipesen ibu, mertua. Jumatan nangkon, maklum kan om. Delok yo, jumatan lu teman. Saya jumatan akhirnya diantar kan. Gila hasil. Beberapa tahun kemudian yang namanya setiap jumatan mesti ada jual jumatan. Akhirnya ada mantan mudin tetangga saya pas itu sebelah kiri mata. Itu punya inisiatif. Dijak musyawarah kampung. Ini kami terus ini kami. Kok sak kampung jembatan loro. Iya supaya jembatan di sini. Nah, jeneng ndi? Nang sing juga madya cukup boga cilik gitu. Sing gede di DTN. Yo di DTN. Terus Muhammadiyah, aku nggak syarat tuh. Adanya pisan aja pintu. Delane sing eno iki gelem wis gak apa-apa. Seperti jembatan bareng-bareng. Tapi digilir. Adanya pisan gak apa-apa. Wis gak apa bilal-bilalan. Penting akan ono kok khotbah ono salat Jumat sah wis. Ya wis. Ya kamu udah sekarang dari satu jembatannya. Tidak eno. Saling mengalah. Yang Muhammadiyah gelem rono, sing itu gelem ngurangi adane. Kan ya lucu, aku mikir lucu, tapi gak apa-apa wes, terus wes, apik malah wes, gak apa-apa, masalah orang. Kan rukunnya sholat Jumat tetap terpenuhi toh, apa deh, ada sholat, ada sunnah, terpenuhi orang. Sip, jauh sama. Kamu nggak sampai sekarang, coba jadi satu. Setelah baca lagi di inovasi dan apik, tingkat malah, tetap pada tetap. Tapi nak Idul Adha Idul Fitri ada betul apa wes. Karena apa? Karena ada Idul Fitri ada orang itu oke. Anak-anak nggak cukup malah nyawa itu. Tapi saya bersyukur alhamdulillah. Menurut api Kanjeng Nabi dulu asem umat bersama. Dan lucunya di Masjid Muhammadiyah ini imam rawatibnya adalah
bapaknya ketua anak cabangnya NU situ. Jadi anak cabangnya NU ketua ini rumahnya mepet di Singapura ya. Mepet. Dan si imam ini bapak mertua nih. Ya bismillah, ya mari sholat ya angkat tangan itu mau. Tapi yang nggak lucu ya. Aneh tapi jos pakai sendiri jos. Almarhum dulu, mereka udah meninggal. Sekarang diganti. Nah yang sekarang ya sesuai fitohnya mereka. Nggak pakai bismillah, nggak pakai. Kalau dulu itu imamnya ini, mbah. Menangnya aku soalnya. Kalau misalnya nak duhur asar nang ngono. Ada bisa subuh kono. Oh, misalnya subuh nang kono mari bisa nang. Indah. Kalau mau gitu. Makanya nanti sampai harus belajar mana usul mana furu'ah. Ya harus ngerti mana usul mana. Apa itu sih ngaji lah. Kemudian si senior harus paham betul harus bolak-balik jelas ini. Ya, berhasil sama umat Islam ini bersaudara, maka damaikan. Dengan cara tadi ya, menyebarkan ilmu, pendidikan, keutamaan tentang bersatu bersama, menahan marah, memaafkan. Kalau terjadi perselisihan, jadilah pendamai. Itu masalah. Nabi dulu sampai ke sempurna kali. Itu umat ujus. Sempurna kali. Tapi sebaliknya, lama borobor. Awas aja sama. Ustaz kene video potong gandeng versus kayak api. Kayak apa? Aduh, gendeng wong ya sih. Jadi seandainya yang buat seperti orang Islam itu gendeng teman. Ya kan di YouTube banyak lagi tuh. Ustaz ini dipotong videonya, tadi dipotong, ditubruk deh. Kayak satu video kayak api. Jadi orang gendeng. Seandainya ini orang Islam ini gendeng. Kalau bukan orang Islam itu agamanya ini. Sampai seperti itu ya. Kalau menemukan video seperti itu gak usah dibuka, gak usah di-share. Langsung delete atau laporkan. Konten tidak menyenangkan itu. Jadi iya. Itu aja. Saya pernah loh ada video itu membenturkan Gus Najih dengan Gus Bahak. Kan ngeri. Gus Najih putranya Mbah Maimun, Gus Bahak murid utamanya Mbah Maimun. Bentur nih. Ya, gadget loh, gadget. Akhirnya aku tak klik, laporkan dulu. Coba terus gitu. Coba lama. Gitu. Jangan dibiarkan juga itu, klik, laporkan. Pemerintah ini ojo musuhan. Pertama ya. Nek anak musuhan damaikan. Ini enggak. Malah obrol. Alhamdulillah. Bagaimana ya kalau tadi kita ketemu Rasulullah, ketemu Allah kan? Ya mudah-mudahan kita oleh Allah diberi taufik. Jadi ya saling memaafkan. Apa nih masalah gampang, masalah itu, masalah. Berarti aneh, aneh-aneh. Ya, masalah apa sih? Masalah. Dulu ya. Ya. Dan terakhir juga karena bermusuhan itu nggak boleh, yo junggarai. Marah itu nggak boleh kan? Mangkal nggak boleh kan? Yo dia junggarai mangkal. Ini jenenge nanti buat ta'awun alal ismi jenenge. Stok garai, stok mangkal. Terus ngerti koncone mangkalan kok garai. Ngerti koncone mangkalan kok garai to le, yo juga garai. Wong iki beda-beda, terus sing gampang. Apa? Ana sing modele close doll. Ya aja digarai. Ya, jangan memantik, penting jangan mantik api. Ya bercanda yang lain lah yang sekiranya tidak sampai membutuhkan permusuhan. Kan banyak candaan yang lain.
Ya. Nah, candaannya. Itu juga nggak boleh juga. Tapi wong sing gampang nyepuro ngono lho. Aku jadi gampang gak ada air kok. Ono ae. Gak oleh ngono. Oh, padha gak oleh. Gak ada air. Sebenarnya mantik api permusuhan. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw. Shadaqallahul 'azim. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.